Bangun. Paman Li. Aku di rumahmu. Ini hotel. Tadi malam kamu minum terlalu banyak. Bagaimana cara memanggil semua panggilan, tidak bisa membangunkan? Tidak ada cara selain membawamu ke sini. Tapi kamu tenang saja. Aku tidur di kamar sebelah tadi malam. Oh, Lapar ya? Kasih kamu 10 menit untuk mandi. Aku akan menunggumu di bawah. pembohong. Pembohong. Ini bukan pasukan wanita negara boneka. Beberapa lagi HMPH. Aku tidak ingin putus denganmu. Nona Lin kesini silakan. Nona silakan duduk. Terima kasih. Lapar ya? Makanlah. Paman Li kecil. Maafkan aku. Tadi malam karena tadi malam adalah kamu tahu. Ditambah aku sudah minum begitu banyak. Jadi aku tidak mengendalikan emosiku. Yang paling penting adalah kamu tidak mengendalikan perilakumu. Ya kamu dan teman baikmu Ouyang. Menyebabkan banyak masalah. Aku tahu. Aku benar-benar tidak bermaksud. Aku juga merasa sangat malu. Aku tidak akan pernah melakukan ini lagi. Enak? Enak. Enak banget. Pohon pir kecil. Aku punya tuntutan tinggi untuk kue. Kuenya benar-benar enak. Enak makan lebih banyak. Jangan sia-siakan sarapan yang enak. Ngomong-ngomong Paman Li. Juga ingin meminta tolong padamu. Hal-hal tadi malam. Jangan beritahu ayahku. Karena dia punya tekanan darah tinggi. Aku tidak ingin dia khawatir tentangku. Kamu berpikir tidak pulang semalam. Dan ayahmu tidak mengirim pesan teks padamu. Tidak ada telepon untukmu. Bagaimana kamu tahu? Karena aku menelepon ayahmu semalam. Apa yang kamu katakan padanya? Aku bilang apakah kamu mabuk dan gila? Sangat palsu. Tidak, kata Kobayashi. Di masa depan lelucon seperti ini akan dimainkan sesedikit mungkin. Jangan khawatir. Aku bilang ke ayahmu. Aku mengundangmu dan Chen Zhe ke klub kami, sudah terlalu malam. Aku akan meninggalkanmu di sini.
Tapi aku membuatnya jelas. Bisakah kamu berbagi kamar dengan Chen Zhe? Paman Xiaoyu, apa yang kamu pikirkan sangat bijaksana. Terima kasih sama-sama. Tidak peduli seberapa tidak nyamannya, kamu harus makan dengan baik. Kondisi kamu ini tidak baik untuk kesehatanmu. Rapikan suasana hatimu dan makanlah dengan baik. Aku akan membawamu ke Chen Zhe. Tanyakan padanya jika kamu punya pertanyaan. Dong Zuo. Tendangan yang bagus. Hei, kamu pergi dan panggil manajer penjualan itu Chen Zhen. Jangan memanggilnya dan langsung pergi ke dia. Bagus. Terima kasih. Eropa Total. Ada satu hal yang ingin aku katakan padamu. Apa yang akan kamu atur untukku di masa depan? Bisakah kamu berhenti mengucapkan terima kasih sepanjang waktu? Semua yang kamu atur untukku adalah pekerjaanku. Kamu selalu mengucapkan terima kasih padaku. Aku tidak punya dasar di hatiku. Adalah tugasku untuk mengucapkan terima kasih. Hanya terima kasih. Paman Li. Hotel tadi. Itu milikmu. Benar. Itu semuanya di sana adalah milikmu. Benar. Lapangan golf yang baru saja kita lewati. Klub berkuda. Itu bukan milikmu kan? Tebak benar. Semua ini milikku. Tidak heran aku benar. Benar-benar tentang apa? Hai. Sebelumnya, kurasa toko lamamu selalu aneh. Aku masih penasaran kenapa tokonya begitu tua. Pelayanan dan fasilitas pendukung di dalamnya semuanya bintang 5. Aku khawatir tentangmu. Makananmu sangat murah. Bagaimana aku bisa kembali ke band? Kali ini aku sudah memahaminya. Tapi ini juga agak aneh, kenapa kamu melakukan ini? Mau tahu? Toko lama jauh dari rumah adalah toko pertama yang didirikan kakekku sendiri. Buatan sendiri. Pada saat berwirausaha, kakek member Tohoku, dia sangat sulit. Semua berkat teman-teman di sampingnya. Dan tetangga yang saling membantu. Bisnis pun perlahan mulai berjalan. Kemudian bisnis semakin besar. Berkembang terus. Kami meninggalkan rumah, menjadi perusahaan terkemuka di industri perhotelan. Kakek mengajari kami, berapapun uang yang didapat jangan lupa pada diri sendiri. Kita harus mengembalikan uang yang kita dapatkan kepada masyarakat. Untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan kita. Jadi apa yang kamu lihat adalah toko lama jauh dari rumah. Ini standar bintang 5. Konsumsi yang paling ramah orang. Kalian. Ya Tuhan, beri pujian untuk kakekmu.
Terima kasih Paman Li. Kamu punya nomor telepon dan WeChat-ku. Kamu bisa menghubungiku kapan saja jika ada sesuatu di masa depan. Aku seharusnya bisa membantumu menyelesaikan beberapa masalah, oke? Terima kasih sama-sama. Aku membelikanmu kopi favoritmu. Aku meneleponmu tadi malam. Kamu terus mematikan telepon. Meskipun kamu menyalakannya hari ini, tapi kamu belum menjawab teleponku. Kirim kamu WeChat. Kamu tidak membalasku. Aku hanya bisa datang kepadamu. Tapi kamu tenang saja. Aku tidak bermaksud mengganggumu. Aku tidak berencana masuk ke kantormu. Aku tidak akan membiarkan kolega-kolegamu melihatku. Aku akan bersembunyi di tempat yang tidak terlihat orang lain menunggumu. Apakah kemarin aku tidak cukup jelas? Aku tahu. Dulu aku memang buruk. Aku tidak memberimu cukup ruang. Tapi aku yakin bisa mengubah ini. Bisakah kau memberiku satu kesempatan lagi? Aku janji tidak akan seperti dulu lagi. Apa yang kulakukan tadi malam? Bagaimana Ouyang bisa tahu? Menanyakan kata-katamu. Bagaimana Ouyang bisa tahu? Tadi malam saat aku mengejar mobilmu aku terjatuh. Ouyang dan Paman Li mereka datang membantuku. Aku tidak dalam kondisi baik. Aku tidak ingin ayahku melihat. Aku akan membiarkan mereka membawaku pergi. Aku ingin mereka membawaku padamu. Tapi mereka membawaku ke teater pertarungan. Masalah kita adalah masalah kita. Tidak bisakah kita menyelesaikannya sendiri? Mengapa kau ceritakan pada Ouyang tentang kita? Saya Pak Ouyang. Dia bosku. Aku ingin bekerja untuknya. Kau terlihat seperti ini. Kau lari padanya dan bercerita padanya. Apa yang kau ingin aku lakukan? Apa niatmu? Sungguh. Aku tidak ingin tahu apa yang kalian bicarakan. Aku tidak ingin bersama wanita tak berakal sepertimu.
Kau seharusnya tidak minum ini saat sedih. Konsumsi kopi berlebihan bisa menyebabkan eksitasi saraf otak. Laju aliran darah dipercepat. Fungsi suplai darah jantung diperkuat. Beban jantung meningkat. Jika terjadi aritmia yang dipicu, serius bisa langsung menyebabkan kematian. Kakak kau tidak ingin mati di sini. Aku ingin bicara denganmu. Baiklah, ayo. Katakanlah. Pulang kerja. Dia ada sesuatu untuk dikatakan padaku sekarang. Apakah tidak nyaman bagimu mendengar suaranya meong? Ah, oke. Bisakah kita bicara sekarang? Pertama-tama wajah. Aku ingin berterima kasih padamu. Pertama-tama tolong aku cium aku. Aku ingin minta maaf padamu. Aku benar-benar merepotkanmu tadi malam. Yupes. Tapi kenapa kamu ingin menempatkanku? Aku juga memberitahumu apa yang aku katakan pada Cheng Cheng. Orang-orang harus menghitung. Itu benar-benar membuatku putus dengannya. Itu semua kesalahanku. Itu tidak ada hubungannya dengannya. Itu kesalahanku. Tidak ada rasa kesopanan dalam melakukan hal-hal yang buruk. Apa yang kamu katakan dia lakukan? Aku mabuk tadi malam. Apa yang aku katakan sendiri? Aku bahkan tidak tahu diriku sendiri. Meong. Buat keributan besok Paman Chen. Aku seharusnya. Aku mencoba memohon padanya untuk memaafkanku. Tapi ketika dia mengatakan dia tidak ingin bersama wanita yang tidak punya otak. Aku benar-benar tidak punya otak. Kenapa aku harus memberitahumu tentang aku dan dia? Ya Tuhan. Bagaimana bisa ada orang di dunia ini yang tidak punya otak seperti aku? Kamu adalah pemimpinnya. Aku membicarakan hal buruk tentangnya di depanmu. Maka kamu pasti akan mengatakan kamu memarahinya. Dia bahkan tidak bisa menggambar dengan kuku berdiri di atas kakinya. Alimia. Aku pikir kamu bukan hanya wanita yang tidak punya otak. Kamu masih kurang hati. Tidak ada spektrum di mataku. Kurang saraf. Kekurangan oksigen otak. Kamu benar-benar hancur. Ya kamu benar. Sesuatu yang lain ya. Aku benar-benar sia-sia. Aku benar-benar sia-sia. Hatiku benar-benar hancur sepenuhnya. Aku memohon padamu. Milikmu. Jangan karena aku benci menempel pada hal-hal tahun lalu. Orang-orang yang sangat luar biasa. Seorang karyawan. Dia bekerja keras setiap hari. Lembur setiap hari. Dia tidak pernah ragu. Big Fish. Jangan pikir aku marah padanya. Ini semua kesalahanku. Ini otakku. Tidak aku sepenuh hati ya. Brainburn Ghostman. Aku bisa kehilangan adalah aku bisa kehilangan harapan ayahku. Jangan biarkan aku mengganggu pekerjaannya. Aku akan melakukannya. Jangan biarkan kamu salah paham. Dia orang yang sangat baik. Kamu tenang dulu. Tenangkan suasana hati itu baik. Ayo diam sebentar. Kamu duduk di sini dulu. Tenang, oke? Ambil ini. Kendalikan emosimu, oke? Semuanya bisa diselesaikan, oke? Maaf, aku mengganggumu. Aku pergi. Hei, Hei Mama.
Yah, aku mengerti. Oke, aku mengerti. Ah, kenapa calon kakak iparku mencari sesuatu padaku? Aku dengar kamu meminta departemen penjualan untuk mengambil laporan hari ini. Oh, Bagus. Sampai jumpa malam ini. Aku bilang bisakah kamu diam? apa itu? Apa yang kamu katakan? Baiklah, baiklah, jangan membicarakannya lagi. Cari sesuatu untukku. Tidak apa-apa, aku tidak bisa datang dan melihatmu. UPS tidak ada apa-apa. Kirim Lin Meya. Cari pacarnya. Dan kemudian mampir mengunjungi presiden besar kamu, oke? Kamu mengirimku nenek moyang ini. Ini bakat kamu tahu? Hei, kenapa kamu tidak mengirimnya langsung ke Fanghua International Block B? Kenapa kamu tidak mengirim? Kamu menghibur orang. Benarkah? Serius, kamu pacaran dengan adikku di malam hari? Masa pertunangan kamu tahu? Kamu mengerti. Hei kakak ipar. Terima kasih kakak ipar. Tolong ayo pergi. Ketua sudah datang. HMPH Ayah. Aku mengikuti permintaanmu. Cek beberapa informasi tentang toko rantai di kota tingkat 2. Ayo. Kamu sibuk. Ayo lihat kamu duduk. Katakan yang sebenarnya padaku. Berapa lama aku punya? Ini aku tidak berani memastikan. Lebih dari 1 atau 2 tahun. Kurang dari 1 atau 2 bulan. Singkatnya harus bahagia. Saran saya adalah, mungkin lebih baik letakkan pekerjaanmu. Bawa istrimu keliling dunia. Ini mungkin membantu. Dah, lain kali.
Ayah, kamu tidak senang dengan makanannya? Mungkin aku lebih tua. Kadang merasa sedikit kesepian. Ada pepatah bahwa orang tua ada. Masih ada tempat dalam hidup. Orang tua pergi. Hidup hanya rumah. Ayah sering introspeksi. Apa kamu melakukan sesuatu yang salah saat masih muda? Jadi Tuhan menghukumku. Biarkan aku kembali di sisa hidupku. Terlihat begitu sendirian. Ibumu minum sepanjang hari. Adikmu semakin sopan padaku. Kamu tidak di rumah sama sekali. Semuanya sepertinya menghindariku. Dingin seperti ruang es. Aku selalu menganggapmu sebagai anak kecil. Pada saat itu, aku sering pulang terlambat dari kerja. Tapi bagaimana denganmu? Selalu menyelinap ke kamarku. Menjabat kepalaku. Menjabat tanganku. Selalu khawatir apakah aku demam. Hahaha. Sangat menyenangkan. Kamu tahu betapa lucunya kamu. Dasar bajingan. Ayah, kamu baik-baik saja? Selalu tidak ada waktu untuk menemanimu. Selalu sibuk mencari uang. Sibuk bersosialisasi. Aku juga minta maaf, Nak. Ouyang. Aku hanya berharap kamu tidak berlarian. Tinggal di rumah, tinggal di perusahaan. Bisakah kamu datang dan memberitahuku sesuatu? Bahkan jika itu tidak ada apa-apanya, hanya duduk bersamaku, minum teh dan melamun. Seseorang yang bisa kupercaya nanti. Hanya kamu. Hanya kamu, Nak. Selamat malam. Dulu aku tidak tahu apa-apa. Selalu melawanmu. Setelah aku berlarian, tentang perusahaan aku juga akan belajar untuk melakukannya dengan baik. Baiklah, kamu sibuk. Aku pergi dulu. Jangan terlalu malam. Ibu aku pergi. Abbau. Tidak apa-apa. Aku pikir cinta ini terkadang bisa dibina. Kamu seharusnya tahu dengan baik. Aku bukan ayahku. Jadi aku menikah dengan kepentingan. Atau menikah dengan cinta. Tidak penting baginya sama sekali. Aku tidak punya orang yang kucintai. Apakah ada kehidupan yang ingin kujalani? Lebih tidak penting. Hei, Di rumah? tidak di perusahaan. Masih ada beberapa hal yang belum selesai. Ada apa? Aku merindukanmu.
Aku di bawah rumahmu. Bisa cepat kembali. Ada apa denganmu? Bagaimana bisa menangis? Tidak apa-apa, aku hanya merindukanmu. Bisa cepat kembali. Baik, tunggu. Aku akan segera kembali. Xiao Bo, tunggu, aku merapikan kamar. Oh, bagus. Xiao Ze. Jadi kamu harus lembur setiap hari sampai larut malam. Sangat melelahkan. Aku sudah bekerja keras untuk menemukanmu. Siapa kamu? Siapa aku? Jangan pergi, Tolong. Naik bus bagaimana kalau kamu tidak punya mata? Pergi. Cepat kejar. Orang macam apa kalian ini? Mengapa kalian menculikku? Bukan menculikku. Mengapa aku ada di mobil kalian? Kita mau kemana? Jangan kenal kami terlalu cepat. Bolehkah aku menggunakan ponselku untuk menelepon? Kamu masih ingin menelepon polisi? Aku tidak bermaksud menelepon polisi. Aku bilang telepon ayahku. Telepon apa, tetap di sini saja. Aku benar-benar tidak mengenal kalian. Kalian pasti salah mengikat orang. Bukan orang yang salah. Aku benar-benar tidak mengenal kalian. Aku biasanya tidak pernah menyakiti siapapun. Kalau kamu ganti baju, kamu bukan kamu lagi. Buat aku buta. Tidak. Aku Lin Meya. Apakah kalian benar-benar akan menangkapku? Kalian pasti salah mengiraku sebagai orang lain. Bisakah kalian melepaskanku? Kakak, baiklah. Aku minta sesuatu yang enak. Kereta rumputku, wow. Tolong. Aku mengemudikan diriku. Kamu begitu jauh tidak takut kehilangan. Pelacakan mobil paling rentan terhadap dua situasi. Anti-deteksi dan multibakar. Jarak ini pas. Mau panggil polisi. Alarm. Menurut prinsipnya, Lin Meya cewek miskin dan tak punya kuasa. Kayaknya nggak bakal bikin masalah besar. Mari kita lihat situasinya dulu. Kalau gitu kamu harus lebih cepat. Lin Meya. Suratnya juga sudah datang. Terlalu banyak sapi. KTP bisa dipalsukan. Sudah kubilang, namaku Li Meya. Aku nggak ngerti sama sekali apa yang kamu omongin. Aku nggak tahu kamu cari siapa, tapi pasti bukan aku yang kamu cari. Dornan. Kamu terlalu tak tahu malu. Mau cari masalah ya? Ada, masih berani sembunyi sama aku. Kalau kamu mukul aku, mana mungkin aku nggak sembunyi. Ada apa dengan mukul kamu? Mas, berhenti berantem. Kenapa orang-orang di sini cepat sekali? Lagi-lagi kamu keluar.
Tergantung bagaimana aku bilang. Lihat apa sih? Aku terlalu jahat. Turun dan berhentikan mobil ayo. Tunggu, maaf, tunggu sebentar. Aku agak mau ke toilet. Bilang jangan main-main sama aku. Pergi ke toilet dan menyerah saja. Tunggu saja untuk diambil. Jalan-jalan. Hei, kamu lepaskan aku, kamu ngapain? Hei. Hei, kamu kembali, kamu jangan pergi. Bagaimana kalau stimulasi itu? Kamu ikat orang yang salah. Aku benar-benar bukan orang yang kamu cari. Telepon ibumu. Sudah kubilang kamu ikat orang yang salah. Aku nggak punya ibu. Aku anak yatim. Aku besar di panti asuhan. Kamu nggak percaya kamu bisa pergi ke panti asuhan untuk menyelidiki. Kamu mau menipu aku? Aku mau mati. HMPH, aku tidak bohong padamu. Aku benar-benar tidak memanggil Durwonan. Namaku Lele Meya. Aku baru saja kembali dari Prancis. Ayahku menggerakkan warung makan. Kamu pergi menyelidiki. Saudara Perempuan, anak yatim. Jadi apa yang terjadi dengan ayahmu? Aku memberitahumu. Jangan pikir kamu bisa berbohong 2 kali. Jika kamu berhutang padaku, kamu bisa tidak membayar 1 juta. Baiklah, kamu tenang dan tenang. Aku tidak bohong padamu. Aku adalah ayah angkatku, ayah angkat. Panti asuhan mengadopsiku. Aku tidak memanggil Durwomale. Aku tidak berbohong padamu. Kamu berbohong padaku, bukan? Lihat, kamu terlihat putih dan bersih. Penuh kata-kata baik. Apakah kamu tidak ingat lama? Berikan aku baju ini. Orang lain ingin menyentuhku, jangan sentuh aku, Fit. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang membiarkan kamu masuk? Matikan? Ribut sampai mati kamu. Kamu memukul beberapa pahlawan untuk menyelamatkan Amerika. Aku tidak bertanggung jawab. Kamu datang sendiri. Bagaimana kalau aku 3-4? Terserah kamu. Kamu melanggar hukum, kamu tahu? Apa salahnya melanggar hukum? Aku beritahu kamu di tempat ini, aku adalah hukum. Oh. Penculikan dibagi menjadi masyarakat triad. Selesai. Kamu bisa cepat lain kali. Hei, sakit.
Aku salah. Aduh, jujur. Bahkan saudara-saudaraku memanggilku. Kemarilah kalian semua. Oh Tuhan, dari mana kamu datang? Banyak sekali pertarungan di mobil, banyak sekali. Ini benar-benar pertama kalinya dalam hidupku melihat pertarungan sengit seperti ini secara langsung. Jongkok. Aku kenal orang itu, dia memberiku kartunya di catatan. Apakah namanya Jiang Yelong? Apakah dia gurumu? Bisakah kamu memintanya untuk mengajariku cara bertarung? Bisakah kamu? Apakah kamu kurang hati dan pikiran sedikit serius? Jam berapa sekarang? Kamu masih di sini untuk mengakui guru. Bagaimana kalau kamu baik-baik saja? Sakit tidak? Ya, sedikit lagi. Besok akan lebih sakit. Jangan bergerak. Aku selalu berpikir pertarunganmu itu seperti tas kecil. Tidak menyangka kamu bertarung sekeras itu. Hanya beberapa penjara kecil. 10 lagi tidak akan menjadi masalah. Terima kasih. Hei, kenapa kamu pergi? Tempel untuk mengambil. Baru saja kamu siapa menakutiku. Siapa yang berani merobek celanaku? Aku memukulmu sampai mati. Sekarang aku tahu. Baru saja aku bilang kamarmu. Aku memukulmu, percaya atau tidak? Sakit tidak? Tidak sakit. Para penculik bajingan ini. Sialan dia. Xiao Zhe juga benar-benar. Kenapa dia membiarkanmu menunggunya di bawah tanah? Ayah, jangan khawatir. Tekanan darahmu akan naik sebentar lagi. Kamu lihat aku ini tidak baik. Aku tidak ada masalah. Jangan menyalahkan Xiao Zhe untuk ini. Dia bahkan tidak tahu aku akan menunggunya di garasi. Para penculik tidak memukulku. Mereka mengikatku dengan tali. Jangan mengikatku dan lari. Aku sebenarnya berlari. Apakah itu karena aku sedikit bodoh? Aku jatuh saat berlari. Lihat wajahmu macet. Baiklah, hentikan. Itu juga kesalahan ayah. Kamu bilang aku akan meneleponmu lebih awal untuk membiarkanmu pulang. Bukankah tidak ada hal seperti itu? Hei paman. Kamu bilang kamu anak ini Kamu lembur. Kenapa kamu ingin Xiaoya menunggumu di perpustakaan jika dia menunggumu di kantor? Bisakah sesuatu terjadi padanya? Untungnya Xiaoya tidak ada acara hari ini. Dia mengalami waktu yang buruk. Aku tidak sopan padamu. Ayahku, jangan marah pada Xiaoze. Bukankah aku baru saja memberitahumu segalanya? Dia tidak tahu aku menunggunya di garasi. Aku tidak memberitahunya. Aku ingin mengejutkannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku akan menunggumu di brankas setelah kerja. Aku tidak tahu dari mana aku datang. Sekelompok orang mengikatku ke mobil. Sebenarnya mereka mengikat orang yang salah. Untungnya Jiang Yilong dan Ouyang melihatnya. Tetap ikuti mobil yang mengikatku ke pabrik pinggiran kota. Menyelamatkanku. Ayah berhenti menyalahkan Tetsu. Dia tidak tahu aku di garasi. Bagus. Aku akan pergi melihat apakah laporan pemeriksaan sudah keluar. Aku tidak ada masalah. Semua hanya luka kulit. Dokter sudah menanganinya. Setelah beberapa saat laporan pemeriksaan keluar. Jika tidak ada apa-apa, kamu bisa pulang. Jangan meremehkanku lagi. Aku ingin melihatmu. Tapi kamu tidak menjawab teleponku, juga tidak membalas WeChatku. Aku takut mengganggumu di kantormu. Apapun yang kamu lakukan selanjutnya, kamu beritahu aku. Biarkan kamu tahu berguna. Pegang total. Siapa pria ini? Apa yang dia lakukan di sini?
Tidak masalah, Oh. Setelah pulang sebaiknya rawat luka itu dengan baik. Ya, terima kasih dokter. Hei. Polisi sudah selesai menyelidiki. Informasi identitasmu tidak ada masalah. Duroran yang mereka cari. Sepertinya seorang gadis yang sangat mirip denganmu. Wanita ini punya utang ke rentenir. Aku tidak tahu mengapa orang-orang ini mengejarmu. Kupikir pria ini bersembunyi di sini. Situasi spesifiknya, polisi sedang menyelidiki kali ini. Kamu harus lebih memperhatikan keselamatan. Jangan lari sendirian. Benar. Mereka terus memanggilku Durwonan. Durwolan yang kamu sebut siapa dia? Aku tidak tahu, sepertinya seorang gadis yang sangat mirip dengan Lin Mei. Berapa umurnya? Apakah dia seumuran dengan Xiaoya? Dia sekarang di mana? Secara spesifik polisi sedang menyelidiki apa yang terjadi. Polisi akan menghubungimu. Ayah, ada apa denganmu? Oh, aku khawatir padamu. Bilang dia sangat mirip denganmu. Maka kamu akan dalam bahaya di masa depan. Lupakan saja urusan bisnis. Bos, terima kasih banyak. Terima kasih telah menyelamatkan Xiaoya. Kalau bukan karena kamu Xiaoya, kamu akan dalam bahaya hari ini. Sekarang aku pikir-pikir aku takut. Sangat bagus, terima kasih. Paman, jangan terlalu sopan padaku. Aku hanya kebetulan. Itu juga harus berterima kasih padamu. Aku mengajakmu makan malam. UPS sudah sangat malam. Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan malam? Tidak perlu dikatakan. Kita bicarakan lain kali. Sudah sangat malam. Maka aku harus mengajakmu makan lain hari. Xiaoya, kamu akan mengantar Xiaoya pulang nanti. Aku akan keluar untuk urusan. Aku akan segera kembali. Jangan tunggu aku. Ayah, sudah larut sekali. Kamu mau kemana? Aku mau keluar untuk urusan. Apakah kamu seorang polisi bersenjata? Kamu yang menelepon aku. Aku ayahnya Lin Mei. Aku benar-benar minta maaf, mengganggumu sampai larut malam. Apakah kamu masih di kantor polisi? Oh, aku ingin datang untuk memahami situasinya. Baik. Sampai jumpa nanti ya. Oh Uyang, kamu pakai bajumu dulu. Udara malam ini dingin. Aku kasih tahu ya. Meskipun sudah putus, tapi sebagai pria, apakah kamu masih harus menjalankan kewajibanmu? Masuk ke mobil. Aku belum memberitahu ayah tentang kita. Aku takut kesehatannya tidak kuat. Aku tidak menyangka dia akan meneleponmu. Aku tidak tahu apakah ini mengganggu pekerjaanmu. Aku minta maaf. Jangan bilang, masuk ke mobil, aku akan mengantarmu pulang. Dan Ouyang, aku sudah menjelaskan. Aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Tidak ada hubungannya denganmu jika kita putus. Ini semua masalahku sendiri. Dia tidak berhak menuduhmu. Jelaskan padanya. Apa hubunganmu dengannya sekarang? Kapan kalian berdua menjadi begitu akrab? Apakah itu yang kamu minta dia lakukan sekarang? Dia akan melakukannya untukmu. Kamu biarkan dia bercinta untukmu. Dia akan melakukannya untukmu. Apa maunya? Kamu diculik. Kebetulan saja. Dia kebetulan lewat. Dia menyelamatkanmu. Selesai kamu cari yang lain. Tidak tahu siapa itu. Pura-pura polisi menelepon Paman Lin. Paman Lin langsung menelepon aku saat dia panik. Apakah aku tidak di sini? Lin Mei. Aku tidak mengatakannya dengan jelas. Apakah kamu senang memukulmu seperti ini? Kamu. Aku di hatimu seperti ini. Itulah yang kamu pikirkan tentangku. Kamu pikir aku memukul diriku sendiri seperti ini. Aku sakit. Aku menunggumu di perpustakaan bawah tanah hari ini. Aku tidak tahu dari mana datangnya sekelompok orang. Jangan bilang apa-apa. Langsung menarikku ke mobil. Aku tidak punya alasan untuk berbicara dengan orang-orang itu. Aku sudah memberitahu mereka. Aku bukan orang yang mereka cari. Tapi mereka tidak mau mendengar mereka memukulku. Mereka menarik rambutku. Dan mereka mengikatku ke kursi. Mereka sekelompok pria yang datang untuk merobek bajuku. Aku pikir aku akan mati.
Biarkan Ouyang dan Jia Yunlo muncul tepat waktu. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu apa akibatnya. Jika kamu tidak percaya, kamu tarik orang-orang itu keluar. Satu persatu konfrontasi. Tanya mereka apakah ini sandiwara yang aku sutradarai dan mainkan. Itu saja. Mengapa kamu tiba-tiba sangat membenciku? Bahkan jika kita putus selama bertahun-tahun, apakah aku bukan keluargamu? Aku tidak percaya kamu akan begitu kejam. Aku tidak percaya kamu telah melupakan setiap bagian dari masa lalu. Aku tidak percaya aku diintimidasi oleh orang lain. Kamu tidak mencintaiku. Mengapa? Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Aku sudah menjelaskannya. Aku bosan, aku tidak mencintai lagi. Aku bahkan tidak ingin menjadi saudara sekarang, tidak bisakah? Apakah kamu ingin aku membawamu pulang atau tidak? Aku punya kaki dan bisa berjalan sendiri. Berjalan perlahan. Hei, maaf. Bolehkah aku bertanya siapa petugas Wu? Aku petugas Wu. Hello. Aku ayah Lin Wei-nya. Kita baru saja berbicara di telepon. Ayo duduk dulu dan bilang aja. Ah, maaf banget ya. Ganggu kamu sampai larut malam begini. Aku cuma mau nanya ada berapa orang cowok. Dia sekarang ada di mana? Ada ibu di sampingnya nggak? Atau ayah atau semacamnya? Berapa hutang dia buat kamar ini? Gimana bisa dia ngutang sama orang? Pak Li, kamu kenal sama Duruo ini? Enggak, aku nggak kenal. Ya seharusnya begitu. Wu, Wang Wei. Ada anak perempuan yang diculik kayak Duyongnan. Dan anakku mirip banget sama Durlan. Sekarang penculiknya udah ditangkap. Tapi nanti kalau ada komplotannya yang nyulik anakku lagi. Cemana dong? Jadi aku mau nanya-nanya soal kasus Dolan ini. Cuma sumber masalah Dorman ini yang bisa diselesaikan. Anakku baru benar-benar aman. Kamu setuju kan? Yang aku tahu Durnan ini, dia ngutang sama rentenir. Penculik yang lain udah mati. Jangan bahas ini deh. Kami pasti akan menyelidiki. Untuk sementara ini, suruh anakmu hati-hati. Jangan ke tempat yang sepi. Pulang lebih awal di malam hari. Ini soal ini aku tahu. Pak polisi bersenjata. Aku ada permintaan. Nggak tahu boleh nggak ngomong. Kamu bilang aja aku mau ngobrol sama penculiknya. Cari tahu soal kasus Durlan ini. Nggak boleh. Sekarang bahkan keluarga nggak berhak untuk berkunjung. Mas, kamu jangan terlalu khawatir. Kami pasti akan kasih jawaban yang memuaskan, oke? Ya udah, aku nggak ganggu kamu lagi. Nggak apa-apa, ayo kita pergi. Pelan-pelan ya.
Jangan nyalain lampu ya. Kenapa sih cewek minum anggur banyak-banyak? Nggak baik buat badan. Kalau nggak bisa lepas dari Lin, kamu bilang saja padaku. Hari ini bukan penculikan, besok pembunuhan. Bagaimana situasiku hari ini? Kamu tinggalkan aku di sini sendirian. Untuk Lin Shuemyu Lin Meya. Itu disebut orang yang kamu sayangi. Kamu bicara? Aku juga seorang wanita. Aku juga terluka hari ini. Kamu tahu tidak, dalam jam-jam kamu pergi, aku sudah membayangkan berkali-kali cara kamu dan Lin bersama. Dia seperti burung kecil. Dia sangat membutuhkanmu. Dia ada di pelukanmu. Lalu aku harus bagaimana? Tidak. Sama sekali tidak ada. Hari ini adalah Lin Meya. Benarkah tidak ada penculikan? Kakakmu juga pergi. Itu gedung tua Ouyang. Aku ada di sebelah. Aku hanya melihatnya dari jauh. Karena Lin Meya tidak memberitahu Paman Lin. Kami berdua putus. Itu sebabnya Paman Lin meneleponku. Bagaimanapun aku sudah menjelaskan padanya. Aku bilang padanya untuk berhenti. Sama sekali tidak ada cacat. Sama sekali tidak. Sedang tidak mood. Akan menjadi masa lalu. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan udang karang. Kakek Wang. Bukankah itu yang selalu aku katakan? Ya. Bukankah kamu selalu mengatakan itu? Bahkan jika kita putus masih ada, sudah bertahun-tahun. Apakah aku bukan keluargamu? Aku bosan, aku tidak cinta lagi. Aku bahkan tidak mau jadi saudara sekarang, tidak bisakah?
Foto kita berdua harus dipasang di sini.